Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rumiati. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika interaksi antara variabel moneter dan pasar modal syariah. Seperti biasa, pembahasan kali ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah pasar modal dan moneter yang dibimbing oleh Ibu Titik Haryanti SEMSI. Berikut adalah pembahasannya. Sebelum kita melanjutkan ke pemaparan yang lebih lanjut, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, yaitu sebesar 85% dari penduduk Indonesia, merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah dapat ditinjau melalui perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan perekonomian negara, meskipun perkembangan relatif baru dibandingkan dengan perbankan konvensional. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Kondisi ini dapat dilihat baik dari jumlah emiten maupun jumlah produk yang beredar sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini kondisi iklim investasi di Indonesia meningkat cukup pesat yang ditandai dengan membaiknya berbagai indeks yang terkait dengan daya saing Indonesia, baik IHSG, JII, ISI, ISSI, bahkan LQ45. Keberadaan pasar modal yang terus berkembang di Indonesia dipercaya mampu menstimulus perekonomian. Hal ini dikarenakan aliran modal yang masuk dapat digunakan untuk perbaikan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan informasi dalam Bursa Efek Indonesia, kontribusi pasar modal Indonesia sebesar 3,5% terhadap pertumbuhan ekonomi. B. Rumusan masalah. Indonesia telah memasuki level investment grade oleh lembaga pemeringkat Fitch Rating. Kondisi ini memungkinkan adanya peningkatan aktivitas pasar modal, baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah. Pada umumnya, pasar modal mampu memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Namun, Indonesia masih sebesar 35,9%. Negara-negara berkembang di Asia saat ini sudah mampu memberikan 50% kepada pertumbuhan ekonomi negaranya. Yang ditinjau dari aktivitas pasar modal, bahkan rasio kapitalisasi pasar saham Malaysia terhadap PDB sebesar 50%, sedangkan Singapura rasio kapitalisasi pada saham terhadap PDB sebesar 260% dan Hong Kong sebesar 1080%, berbeda dengan Indonesia yang masih 50%. Hal ini menggambarkan kondisi rendahnya peminat pasar modal di Indonesia. Pasar modal syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Selain karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, instrumen investasi berbasis syariah masih belum memiliki banyak variasinya di Indonesia. Namun, masih banyak kalangan masyarakat yang meragukan keberadaan pasar modal syariah ini. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah untuk memperkaya penelitian dalam bidang pasar modal syariah berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan. Sedangkan manfaat dari pembahasan kali ini adalah untuk menganalisis respon dari kebijakan moneter terhadap perkembangan pasar modal syariah akibat terjadinya dinamika ekonomi mikro. Selain itu, variabel-variabel moneter apa saja yang dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Yang berikutnya adalah pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiyah. Dasar hukum pasar modal syariah dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Al-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung horor. Hal ini mengindikasikan bahwa jual beli saham dalam pasar modal syariah dihalalkan.
Prinsip pasar modal syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3 2011 menegaskan bahwa prinsip pasar modal syariah tidak boleh mengandung aktivitas seperti dijelaskan di bawah ini. Yang pertama tadlis, yang kedua takrir, yang ketiga tanajusi, yang keempat ihtihar, yang kelima khizisi, yang keenam kaban, yang ketujuh bai al-madum, yang kedelapan riba. Instrumen pasar modal syariah, yang pertama ada saham syariah, yang kedua obligasi syariah, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat aset syariah, yang kelima waran syariah, dan yang terakhir sukuk syariah. Teori investasi menurut beberapa ahli. Menurut Sunariyah 2000, investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan baik di pasar uang maupun di pasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Riley 1989, investasi adalah penempatan dana dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai dan atau memberikan hasil return yang positif. Nah, dari teori investasi dari beberapa ahli tersebut mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan. Teori pertumbuhan uang. Uang adalah permintaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Fungsi uang yaitu sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Jumlah uang yang tersedia disebut dengan jumlah uang beredar atau money supply. Lembaga yang mengontrol jumlah uang beredar adalah bank sentral. Lembaga ini berdiri secara independen dalam suatu negara. Kebijakan pasar modal dan moneter. Menurut Miskin 2004, kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter, uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Stabilitas pasar modal mempunyai peranan sangat penting dalam menunjang peran bank sentral dalam suatu perekonomian. Sebagaimana dijelaskan bahwa pasar modal adalah titik pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga, di mana individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi harga saham melalui dua jalur. Pertama, kontraksi moneter yang menyebabkan berkurangnya jumlah uang beredar akan mendorong masyarakat mengurangi pengeluaran konsumsinya sehingga permintaan terhadap produk perusahaan menurun. Di sisi lain, kontraksi moneter yang mendorong peningkatan suku bunga menambah cost of capital bagi perusahaan. Kedua faktor tersebut menurunkan profitabilitas perusahaan yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham. Ketiga, peningkatan suku bunga membuat nilai imbal hasil dari deposito dan obligasi menjadi lebih menarik, sehingga banyak investor pasar modal yang mengalihkan portofolio sahamnya. Selain mempengaruhi harga saham, kebijakan moneter juga dipercayai dapat berdampak pada volatilitas di pasar saham. Volatilitas merupakan salah satu faktor penting yang diperhatikan oleh para investor dalam menentukan portofolio investasi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Tadaro dan Michelle P. 2003 adalah kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Hubungan antara pasar modal syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi di suatu negara akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Vin dan Zervos 1998 menyatakan bahwa pengaruh sektor keuangan terhadap perekonomian tidak hanya melibatkan perbankan, tetapi mencakup peran pasar modal. Bahkan pendapat dari Demargue dan Kahn 1994 bahwa pasar modal memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian. Peranan utama mengapa sistem keuangan yang efisien menjadi sangat penting di dalam perekonomian adalah karena keberadaan informasi dan biaya transaksi.
Pertumbuhan ekonomi mendorong perkembangan sektor keuangan. Pendapat ini menekankan pada peranan pasif dari sistem keuangan, di mana perkembangan sektor keuangan merupakan dampak dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ekspansi ekonomi secara terus-menerus akan membutuhkan dukungan jasa sektor keuangan dengan instrumen-instrumen baru. Sistem keuangan kemudian mengadaptasi dari upaya memenuhi permintaan pasar, terutama sektor real. Pemikiran ini didukung oleh Garley dan Shaw 1967 serta Goldsmith 1969. Kondisi moneter Indonesia. Keberadaan SBI dimaksudkan sebagai pengendali atau stabilisator perekonomian. SBI berfungsi menyeimbangkan permintaan dan penawaran melalui penyusuan jumlah uang beredar jika uang beredar terlalu banyak hingga mendorong perekonomian pada ancaman inflasi. BI akan memperkecil jumlah uang beredar melalui operasi pasar pelelangan SBI dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat inflasi saat itu. Perkembangan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Rendahnya tingkat sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dibandingkan tingkat suku bunga SBI menimbulkan keluhan bagi dunia perbankan, terutama dalam industri keuangan syariah. Rendahnya SWBI dianggap mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan kredit yang mengakibatkan dana kelolaan tidak menarik untuk disimpan terlalu lama. Perkembangan terakhir Bank Indonesia selaku bank sentral telah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS sebagai pengganti SWBI yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kesimpulan, berdasarkan studi dinamika antara variabel moneter dan pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, disimpulkan bahwa keberadaan pasar modal syariah di Indonesia mampu meng-backup perekonomian Indonesia. Bahkan, pasar modal syariah terbukti tahan terhadap krisis, padahal beberapa negara maju seperti Eropa mengalami krisis finansial. Hal ini dikarenakan prinsip syariah yang melarang adanya riba serta melarang adanya unsur gharar dan maisir. Terima kasih telah menonton pembahasan kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.